Tahukah kamu dari mana kamu berasal dan mengapa kamu ada di dunia ini? Tahukah kamu kemana kamu akan pergi setelah mati? Hidup ini tidak pasti, tetapi kematian adalah hal yang pasti akan dialami oleh semua makhluk. Mari kita pahami tentang kelahiran kembali atau tumimbal lahir dari makhluk-makhluk dalam video ini. Baik, kita mulai pembahasan kita tentang tumimbal lahir atau kelahiran kembali, atau dalam bahasa Pali disebut punabhawa atau punarbawa. Apakah ada kehidupan sebelum kelahiran? Akankah ada kehidupan setelah kematian? Teori agama Buddha mengenai kelahiran kembali atau tumimbal lahir bersumber dari penerangan sempurna yang dicapai oleh Buddha dan bukan dari kepercayaan tradisional India sebagaimana dinyatakan dalam Mahasataka Sutta Majjhima Nikaya. Pada malam tercapainya penerangan sempurna, Buddha memperoleh kemampuan untuk mengetahui kehidupan-kehidupannya yang lampau. Dengan menggunakan kemampuan batin, yaitu mata batin atau mata dewa atau disebut juga dibacaku, Buddha dapat melihat antara lain kelangsungan hidup dari makhluk hidup dalam berbagai keadaan kehidupan, setiap keadaan sesuai dengan karma atau perbuatannya. Uji konsep tumimbal lahir. Terdapat 4 hukum atau prinsip dasar yang harus diuji dalam usaha untuk memahami kelahiran kembali. Yang pertama adalah hukum perubahan atau anicca. Hukum ini menyatakan bahwa tidak ada satupun di dunia ini yang kekal atau abadi. Dengan kata lain, segala sesuatu merupakan sasaran dari hukum perubahan yang universal dan tanpa henti. Ketika melihat air sungai, seseorang mungkin berpikir bahwa semuanya sama. Tetapi tidak ada setetes air pun yang dilihat seseorang selalu sama dengan sesaat sebelumnya. Bahkan seseorang yang terlihat diam tidaklah sama pada 2 saat yang berurutan. Kita hidup dalam dunia yang selalu berubah, sementara kita sendiri juga ikut mengalami perubahan. Ini merupakan hukum alam. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Buddha, segala sesuatu yang terdiri dari perpaduan unsur dan berkondisi yang hidup atau mati adalah tidak kekal. Sabe sankara anicca. Yang kedua, hukum pembentukan. Sementara hukum perubahan menyatakan bahwa tidak ada satupun yang kekal, tetapi selalu mengalami perubahan. Hukum pembentukan menyatakan bahwa segala sesuatu setiap saat mengalami proses pembentukan menjadi benda lain. Jadi hukum pembentukan adalah akibat wajar dari kelanjutan yang sewajarnya dari hukum perubahan. Yang ketiga, hukum kontinuitas. Hukum kontinuitas bergantung pada hukum pembentukan. Pembentukan menimbulkan kelanjutan, dan oleh karena itu, hukum kontinuitas merupakan akibat wajar, kelanjutan yang sewajarnya dari hukum pembentukan. Karena terdapat kelanjutan, seseorang tidak dapat melihat garis pemisah yang jelas antara satu kondisi dengan kondisi yang selanjutnya. Yang keempat adalah hukum aksi-reaksi. Hukum ini menyatakan bahwa setiap aksi pasti menghasilkan reaksi. Prinsip bahwa suatu hasil mengikuti suatu aksi ini diterapkan pada semua bentuk aksi. Apakah aksi itu disebabkan alamiah atau karena manusia? Ini merupakan hukum universal yang diterapkan baik di dunia fisik maupun dunia mental. Hukum ini juga disebut hukum sebab dan akibat. Ketika hukum ini dihubungkan dengan perbuatan yang dilakukan oleh manusia, hukum ini disebut sebagai hukum karma. Lalu apa hubungan karma dengan tumimbal lahir? Selama kekuatan karma masih ada, selalu akan terjadi tumimbal lahir.
kematian hanya merupakan akhir sementara dari kehidupan organik. Tetapi energi karma yang telah menggerakkannya belum hilang. Energi karma tidak terganggu oleh kehancuran badan jasmani. Dalam proses kematian, pikiran kematian atau cuti cita bertugas mempersiapkan kesadaran baru dalam kelahiran berikutnya sesuai dengan karmanya. Masih ingat video tentang hukum karma? Karma lampau berperan dalam menentukan kelahiran sekarang, dan karma sekarang bergabung dengan karma lampau menentukan kelahiran yang akan datang. Keadaan sekarang adalah akibat dari keadaan yang lalu dan menjadi sebab dari akibat yang akan datang. Lalu adakah bukti tumimbal lahir? Kadang-kadang dalam kehidupan kita sehari-hari, kita mengalami pengalaman aneh yang hanya dapat diterangkan melalui teori tumimbal lahir. Pernah dengar istilah jatuh cinta pada pandangan pertama? Sering kita bertemu dengan orang-orang yang belum pernah kita temui sebelumnya atau belum pernah kita kenal, namun secara naluri kita merasa bahwa mereka pernah dekat dengan kita dan langsung merasa akrab dan nyaman dengan orang itu. Pernah? Ya, dalam konsep tumimbal lahir kita akan bertemu kembali dengan orang-orang yang memiliki hubungan karma dengan kita. Ikatan kasih sayang akan terus bertahan bahkan ketika terpisah oleh kematian. Anak kita mungkin dulunya adalah orang tua kita. Adik kita mungkin dulunya adalah kakek kita. Pernah nggak kalian melihat atau menemui kerabat yang ciri-ciri fisik dan wataknya mirip dengan seseorang leluhur yang sudah meninggal? Mungkin dia memang adalah dulunya leluhur kita yang tumimbal lahir dalam keluarga kita kembali. Namun tidak selalu kita akan bertumimbal lahir dalam keluarga kita. Ada banyak faktor yang mengaturnya. Bisa jadi kita akan bertumimbal lahir di negara yang sangat jauh dari tempat kita sekarang. Ada pula kasus-kasus anak yang secara spontan dapat mengingat kembali ingatan-ingatan dari kehidupan lampaunya tanpa pengaruh hipnotis. Terdapat juga bukti mengenai tumimbal lahir yang berasal dari penelitian dalam bidang spiritualisme seperti para pemimpin agama Buddha di Tibet. Banyak kasus ditemukan anak-anak yang mampu berbicara dengan bahasa tertentu yang sangat berbeda dengan bahasa di mana ia dilahirkan. Bahkan ada yang dapat mengingat dengan jelas siapa dirinya, kemudian di mana dia, dan bagaimana proses kematian dalam kehidupan sebelumnya. Satu hal yang harus diingat, dalam agama Buddha tidak dikenal adanya konsep roh yang kekal. Yang ada adalah arus kesadaran, bukan roh yang sama dari makhluk yang sebelumnya. Ingin tahu siapa kalian dalam kehidupan sebelumnya? Ada caranya. Dengan berlatih meditasi secara intensif hingga mencapai jana dan mendapatkan kemampuan batin atau abinya. Kemampuan batin untuk mengingat kehidupan lampau atau retrokognisi disebut pubeni wasa nusati nyana. Dan kemampuan dibaca kunyana atau mata dewa yaitu kemampuan untuk melihat alam-alam halus dan kesanggupan melihat muncul lenyapnya makhluk-makhluk yang bertumimbal lahir sesuai dengan karmanya masing-masing. Namun ingat, dalam agama Buddha, tujuan utama meditasi bukanlah untuk mendapatkan abinya. Abinya hanyalah bonus bagi meditator. Tujuan utama meditasi adalah untuk menghentikan loba, dosa, dan moha. Cara lain untuk mengetahui masa lalu adalah dengan teknik hipnosis. Beberapa penemuan di bidang psikologi telah membuktikan bahwa di bawah pengaruh hipnotis, seseorang dapat kembali ke masa kanak-kanak yang telah dialami sebelumnya. Seseorang menyadari lagi pengalaman yang telah lama terkubur di bawah sadarnya. Ingatan tentang awal masa kecil dan dalam beberapa kasus ingatan sebelum kelahiran telah terbawa keluar dengan cara ini. Namun ingat, harus dilakukan oleh ahli hipnoterapi. Jangan sembarangan, karena dapat memengaruhi kondisi psikis seseorang jika pasiennya ternyata dalam proses regresi itu menemukan kenangan yang mengerikan atau perasaan yang mendalam yang kemudian muncul sehingga terjadi ledakan emosi yang akan berbahaya jika tidak ditangani oleh ahlinya.
Contoh kasus lain, pernahkah kalian mengunjungi suatu tempat, pertama kali datang ke tempat itu, tetapi merasa seolah-olah kalian sudah sangat akrab, tidak asing dengan tempat itu? Pernah? Ya, bisa jadi kita memang pernah hidup, tinggal, atau berkunjung ke tempat itu dalam kehidupan sebelumnya. Sehingga ketika kita datang lagi ke tempat itu, kenangan itu muncul, dan dalam kehidupan sekarang kita merasakan lagi perasaan yang tidak asing itu. Buddha menyatakan, melalui pengalaman dulu dan kesempatan-kesempatan dalam hidup sekarang, kenangan lama tumbuh kembali bagaikan bunga teratai muncul dari dalam air. Contoh kasus lain, di dunia ini terlahir beberapa manusia istimewa seperti Buddha Gautama atau orang-orang jenius lainnya. Apakah mereka tiba-tiba saja menjadi sempurna? Dapatkah mereka merupakan hasil dari satu kehidupan saja? Bagaimana kita akan menerangkan tentang tokoh-tokoh seperti Buddha Ghosa, Panini, Kalidasa, dan Plato, manusia-manusia jenius seperti Shakespeare, kemudian anak-anak ajaib seperti Pascal, Mozart, Beethoven, Raphael, Ramanujan, dan lain-lain. Faktor keturunan saja tidak dapat menjelaskan kehadiran mereka. Dapatkah karir mereka menanjak demikian tingginya bila mereka tidak mengalami kehidupan dan pengalaman serupa dalam kehidupan mereka yang lampau? Apakah hanya karena kebetulan bahwa mereka dilahirkan dari orang tua yang tertentu sehingga mereka berada dalam lingkungan-lingkungan yang menguntungkan tersebut? Tidak. Butuh banyak waktu untuk mencapai kelahiran istimewa seperti itu. Konsep kehidupan lampau dan karma ini sajalah yang dapat menerangkan berbagai perbedaan yang ada di antara anak kembar. Bagaimana orang seperti Shakespeare dengan bekal pengalaman yang amat terbatas mampu menulis dengan kecepatan yang mengagumkan tentang berbagai macam karakter dalam adegan-adegan sandiwaranya yang belum pernah ia pelajari sebelumnya. Contoh lain lagi, anak-anak di dalam suatu keluarga mungkin tampak serupa, tetapi dari sudut moral, intelektual, dan emosional, kemiripan mereka itu dapat sangat dekat ataupun sangat jauh. Inilah yang dimaksudkan dengan karma yang dikondisikan, yang dipersyarati. Orang tua yang tinggi inteleknya dapat menurunkan anak-anak yang bodoh, atau sebaliknya, tergantung dari karma orang tuanya dan karma anak-anaknya. Terdapat studi yang sangat menarik tentang anak-anak kembar. Adalah bersifat alamiah bagi anak kembar yang dilahirkan dari telur-telur yang dibuahi secara terpisah, yang hasilnya menunjukkan kesamaan warisan atau hereditary yang berkeadaan berbeda. Tetapi itu tidak benar bagi anak kembar dua identik yang dilahirkan dari satu telur yang dibuahi lalu menjadi dua anak kembar. Setelah anak kembar dua dari satu telur itu tumbuh menjadi besar, mulai tampak perbedaan-perbedaan di antara mereka itu. Yang satu mungkin berat tubuhnya lebih dari yang lainnya, yang satu mungkin lebih cepat pandai dalam belajar, dan yang lainnya mungkin bersifat lebih mudah marah, mudah tersinggung daripada yang satunya. Jawaban terhadap pertanyaan mengapa ada perbedaan memisahkan diri tidak lagi berkeadaan sama sebagai sama-sama berasal dari genetika dari anak kembar yang identik itu adalah karena dikondisikan, dipersyarati oleh karma. Hal ini merupakan suatu faktor yang tidak dapat dihindarkan. Oleh karena itu, kehidupan kita dihasilkan oleh sebab-sebab, maka kita tidak seharusnya menciptakan sebab-sebab yang buruk. Jika kita melakukan sebab-sebab yang buruk, maka akibatnya juga akan buruk. Bagaimanapun, setiap orang tentunya hanya menginginkan hasil yang baik dan membahagiakan. Tidak ada seorang pun yang menginginkan penderitaan. Walaupun kita ingin berbahagia, jika kita tidak melakukan sebab-sebab yang membawa pada kebahagiaan, maka kita tidak akan mendapatkannya. Sebab dari karma adalah awija atau ketidaktahuan tentang 4 kebenaran mulia. Karena itu, awija merupakan sebab kelahiran dan kematian.
Pengetahuan atau wija tentang 4 kebenaran mulia berakibat berhentinya proses kelahiran dan kematian ini. Keadaan seseorang hari ini adalah merupakan hasil dari jutaan pengulangan-pengulangan dari pikiran-pikiran dan perbuatan-perbuatannya. Manusia bukan makhluk yang sekali tercipta telah berkeadaan seperti ini. Manusia berkeadaan selalu menjadi keadaan yang baru dan senantiasa tetap mengalami perubahan-perubahan menjadi sesuatu yang baru berikutnya lagi. Sama seperti bahwa bayangan itu mengikuti bendanya, dan sama seperti bahwa asap itu muncul setelah ada api. Demikian jugalah unsur akibat itu baru muncul setelah ada unsur penyebabnya. Dan penderitaan atau kebahagiaan itu muncul setelah pada diri orang atau pikiran dan perbuatan yang bersifat buruk atau baik. Orang-orang menuai hasil panenannya yang berupa penderitaan karena di masalah yang lampau yang waktunya dekat atau jauh. Yang dimaksud jauh di sini adalah di masa kelahirannya yang lampau atau dalam kelahiran yang sekarang ini mereka pernah menanam benih kejahatan. Dan orang-orang yang menuai hasil panenannya berupa kebahagiaan karena hal itu merupakan hasil dari perbuatan mereka di masa yang telah lalu dalam menanam benih-benih kebaikan. Seseorang yang bekerja sangat keras mengerjakan tugasnya sebagai pelayan mungkin saja pada suatu ketika di dalam kelahirannya yang akan datang menjadi pangeran yang baru. Seorang raja yang memerintah sebuah kerajaan mungkin saja lalu dalam kehidupannya di dunia ini pada kelahirannya yang akan datang menjadi pengembara yang miskin dengan pakaian compang-camping karena dalam kehidupan yang sekarang ini sang raja telah berbuat sesuatu yang sangat buruk dan telah melalaikan kewajibannya dalam berbuat kebaikan. Agama Buddha menunjukkan bahwa seseorang dapat dilahirkan kembali di alam yang berbeda sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukan pada kehidupan lampau maupun kehidupan sekarang. Lihat video tentang 31 alam kehidupan. Dua orang yang memiliki ikatan kasih sayang akan bertemu lagi. Namun hal yang sama juga berlaku bagi kebencian. Hati-hati dengan perasaan benci, terutama kebencian yang berlebihan. Karena ketika kita membenci seseorang, maka dalam kehidupan berikutnya kita akan bertemu lagi dengan orang itu. Nah, tidak enak bukan? Mau tahu kehidupan berikutnya seperti apa? Lihatlah perbuatan kita sekarang. Jika perbuatan kita sekarang seperti binatang, maka kita akan terlahir menjadi binatang. Jika perbuatan kita seperti dewa, kita akan terlahir menjadi dewa atau bahkan Brahma. Mari beraspirasi supaya kehidupan berikutnya lebih baik dari kehidupan sekarang. Inilah esensi dari pembelajaran kita tentang tumimbal lahir. Baik, kita sudah selesai membahas tentang tumimbal lahir. Nah, untuk mengukur pemahaman kalian tentang materi yang kita bahas tadi, coba jawab beberapa soalan yang berikut ini. 1. Apa perbedaan konsep tumimbal lahir atau punarbawa dalam agama Buddha dengan konsep reinkarnasi? Jelaskan. 2. Hukum atau prinsip dasar apa saja yang harus diuji dalam usaha untuk memahami kelahiran kembali? Dan 4. Jelaskan. Soal ketiga, bagaimana hubungan karma dan kelahiran kembali pada anak kembar? Yang keempat, adakah cara untuk menguji tumimbal lahir? Kalau ada, bagaimana caranya? Soal kelima, apa manfaat memahami konsep tumimbal lahir? Nah, itu tadi pembahasan kita tentang tumimbal lahir. Dan kita akan membahas materi berikutnya, yaitu tentang 3 corak universal dalam video berikutnya. Jangan lupa klik like, kemudian share video ini, komen, subscribe, supaya kita bisa belajar bersama menjadi orang yang lebih baik dan bermanfaat bagi diri sendiri dan semua makhluk dan lingkungan sekitar kita. Sampai kata bahwa untuk kita tahan, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadhu, sadhu, sadhu. Sekian tuh. Namo Buddhaya.